Oke, balik lagi sama gua. Sekarang kita ada di chapter ke-8. Di sini materinya adalah static dan dynamic rendering. Di sini kita akan belajar apa itu static rendering dan bagaimana caranya mengimprove aplikasi kita, performa aplikasi kita, dan apa itu dynamic rendering dan kapan kita akan menggunakannya. Lalu belajar juga bagaimana perbedaan different approach to make your dashboard. Nah, bagaimana perbedaan untuk membuat dashboard kita secara dynamic, lalu kita akan mensimulasikan data flow fetching untuk melihat apa yang terjadi gitu. Nah, di sini untuk materi pertama adalah static rendering ya. Jadi dengan static rendering katanya, data fetching dan rendering akan terjadi di server saat build time atau ketika saat di deploy atau saat di revalidating datanya. Nah, whenever user visit your, nah kapanpun saat user melakukan kunjungan ke aplikasi kita, cache-nya atau apa ya namanya, ya cache lah, itu cache kalian tahu, itu result is served dan si cache-nya itu sudah di serving gitu. Nah, there are a couple of benefits of static rendering. Jadi ada beberapa benefit menggunakan static rendering katanya. Yang pertama, websitenya akan menjadi lebih cepat gitu karena dia sudah pre-render konten dengan cache secara global yang sudah didistribusikan sebelumnya. Nah, yang kedua, akan reduce server load, berarti akan mengurangi load server gitu. Karena kontennya itu berupa cache, jadi server kita tidak perlu generate konten secara satu persatu saat user request gitu. Yang ketiga itu SEO. Nah, di sini katanya pre-render content is easier to search engine crawl to index as the content already available when the page loads, this can lead improve search engine. Jadi katanya kalau kita menggunakan static rendering itu SEO kita rankingnya dalam search engine itu bisa bisa lebih meningkat gitu dibandingin dynamic rendering gitu. Oke, kita bisa lanjut. Sini ada kuisnya. Why might static rendering not be good fit for a dashboard app? Because it makes a website slower, because the server load will increase, because the application will not reflect the latest data change, because you need a content delivery network, because it made website slower. Wait, berarti ini ini ya, karena aplikasi kita tidak akan refleksi data terbaru. Nah, sekarang apa itu dynamic rendering? Dengan dynamic rendering, konten itu akan dirender secara satu persatu saat user request. Jadi gini, kalau kita buka nih di sini ya, ini akan dirender nih, setiap ada user yang akses nih, akan dirender nih. Tapi kalau kita menggunakan server, dia nggak harus ngerender lagi karena dia menggunakan cache yang sudah ada gitu. Nah, di sini tapi kelebihannya adalah itu ada real time data. Jadi datanya itu kalau kita menggunakan fetching data gitu ya, dia akan real time datanya. Jadi ada data terbaru, user akan selalu mendapatkan data terbaru. Nah, yang kedua, user specific content. Nah, ini seperti dashboard atau user profile dan update the database on user interaction. Jadi user bisa update data gitu. Dan yang ketiga, request time information. Dynamic rendering akan mengizinkan kita untuk akses informasi yang hanya bisa dilakukan request seperti cookies dan juga URL parameter gitu. Nah, apa informasi yang can only be known at request time? Database schema, cookies. Nah, ini dia ya, cookies dan URL. Nah, di sini kita disuruh simulasiin slow data fetching. Nah, di sini kita simulate slow data fetch in your data TS, uncomment console log and set timeout inside fetch revenue gitu. Coba kita cek ya di bagian data TS. Ini bisa gue close dulu deh biar gampang lihatnya, biar enak. Nah, coba kita cek di bagian fetch revenue ini ya, katanya kita disuruh uncomment nih si console log ini.
Terus di sini juga kita uncomment nih. Kita save. Nah, sekarang kita disuruh refresh nih dashboardnya. Oke. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi data fetch-nya komplit setelah 3 second atau 3 detik. Dan ini lumayan lama gitu. Oke, ya sama ya 3 second gitu ya. Here you added an artificial. Karena apa? Karena di sini kita menggunakan set timeout 3000 atau 3 detik. 3 second ya. 3 milisecond itu 3000 milisecond itu sama dengan 3 detik. Nah, di sini ada slow data fetching. The result is that now your wall page is blocked from showing UI while the data is being fetched. Ya, jadi katanya sebelum halamannya dimuat, jadi si datanya ini tidak muncul gitu. Oke, berarti untuk chapter 8 sudah selesai. Kita bisa lanjut ke chapter berikutnya.